Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas C, akan menjelaskan tentang Reduced Instruction Set Computer atau RISC sebagai IPS dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Jadi untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, yaitu Karisa Prastia Sanjaya, lalu ada Swasita Triwidya, lalu ada Alfirah Amalia, Adnata Eka Purwati, Sabrina Nur Hasana, Ratu Deliana Rosfadila, Melisa Novianti Nugroho, dan Oriza Surya Hatsari. Baik, kita masuk ke definisi dari RISC. Jadi RISC atau Reduced Instruction Set Computer adalah komputer yang menggunakan unit pemrosesan pusat atau CPU yang mengimplementasikan prinsip desain prosesor dari instruksi yang disederhanakan. Hingga saat ini, RISC adalah teknologi arsitektur CPU yang paling efisien. Kenapa paling efisien? Karena arsitektur ini adalah evolusi dan alternatif untuk CISC atau komputasi set instruksi kompleks. Dengan RISC, konsep dasarnya adalah memiliki instruksi sederhana yang tidak terlalu banyak, tapi dijalankan dengan sangat cepat untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Lalu berikutnya ada elemen penting dalam merancang RISC. Jadi yang pertama, set instruksi yang terbatas dan sederhana. Nah, artinya instruksi-instruksi yang tersedia dalam arsitektur RISC ini adalah instruksi-instruksi dasar yang melakukan tugas-tugas yang paling umum. Ini bertentangan dengan arsitektur CISC tadi atau Complex Instruction Set Computer yang memiliki set instruksi yang kompleks dan bervariasi. Dengan set instruksi yang terbatas dan sederhana, implementasi dan eksekusi instruksi menjadi lebih efisien dan mudah dipercepat. Lalu berikutnya ada register general purpose yang berjumlah banyak atau penggunaan teknologi compiler untuk mengoptimalkan pemakaian registernya. Jadi arsitektur RISC ini cenderung memiliki sejumlah besar register umum atau general purpose register. Nah, register ini digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil dari operasi-operasi aritmatika dan logika. Dengan menggunakan banyak register umum, prosesor RISC dapat melakukan operasi secara lebih efisien, karena tidak perlu sering-sering melakukan akses ke memori utama untuk mengambil atau menyimpan data. Penggunaan register yang optimal juga dapat ditingkatkan melalui teknik kompilasi, di mana compiler dapat mengelola penggunaan register untuk mengoptimalkan kinerja program. Lalu yang ketiga ada penekanan pada pengoptimalan pipeline instruksi. Jadi pipeline instruksi adalah konsep di mana instruksi-instruksi dalam program dieksekusi secara bersamaan dalam tahap-tahap yang berbeda. RISC menekankan pengoptimalan dan efisiensi dalam penggunaan pipeline instruksi untuk meningkatkan kinerja prosesor. Nah, dengan membagi proses eksekusi instruksi menjadi tahap-tahap yang berpisah, setiap tahap dapat digunakan secara lebih efisien dan secara simultan, sehingga meningkatkan throughput atau jumlah instruksi yang dapat dieksekusi dalam satu periode waktu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Oriza Surya Hatsari dengan NPM 2717051107 yang dari kelas C yang akan menjelaskan mengenai penggunaan file register besar, register Windows, dan file register besar versi stage. Di sini tersedia tabel perbedaannya. Mohon disimak ya, selamat menyaksikan. Penggunaan file register besar. Alasan diperlukannya penyimpangan register adalah dengan melihat kenyataan bahwa menyimpan register merupakan perangkat penyimpanan yang paling cepat, yang lebih cepat dibandingkan dengan memori utama dan memori cache. File register secara fisik berukuran kecil dan umumnya berada pada satu keping dengan arithmetic logical unit dan control unit, dan hanya memakai alamat yang lebih pendek dibanding dengan alamat-alamat cache dan memori.
Register Windows ialah penggunaan register dalam jumlah yang besar akan mengurangi kebutuhan mengakses memori. Dalam hal ini, tugas terancang adalah mengatur register-register sedemikian besar sehingga tujuan dapat tercapai. Dalam memaksimalkan register dipakai dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan perangkat lunak, dan yang kedua, pendekatan perangkat keras. Dua pendekatan ini tentunya adalah pendekatan software dan pendekatan hardware. File register besar versus cache. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel ialah perbedaan antara file register besar dan cache. Dalam file register besar, semua skalar ialah lokal. Dalam cache, skalar lokal yang baru dipakai. File register besar hanya memiliki variabel-variabel individual, sedangkan cache sekelompok materi. Di file register besar, variabel-variabel global yang di-assign compiler, sementara dalam cache, variabel global yang baru dipakai. Save atau restore pada file register besar tergantung ke dalam pertimbangan prosedur, sementara save atau restore dalam cache tergantung pada algoritma penggantian cache. Di file register besar, penyelamatan register, sedangkan di cache ialah penyelamatan memori. Saya, Swasita Triwidya Anggita Cahayani, akan menjelaskan tentang optimasi register berbasis compiler. Pada mesin RISC hanya tersedia register dalam jumlah sedikit, yaitu 16-32 buah. Di sini, penggunaan register yang telah dioptimalkan tersebut merupakan tanggung jawab compiler. Fungsi compiler adalah untuk menjaga operan bagi komputasi sebanyak mungkin di dalam register dan bukan di dalam memori utama. Hal itu ditunjukkan untuk meminimalkan operasi load and store. Aspek-aspek komputasi. Untuk memahami RISC, harus diawali dengan tinjauan singkat tentang karakteristik eksekusi instruksi. Yang di sini ada 3. Yang pertama, operasi-operasi yang dilakukan. Kedua, operan-operan yang digunakan. Dan yang ketiga, pengurutan eksekusi. Selanjutnya, karakteristik RISC. Di sini ada perbandingan karakteristik antara Motorola 88000 dan MIPS R4000. Untuk tahun dibuat, Motorola dibuat pada tahun 1988, sedangkan MIPS dibuat pada tahun 1991. Untuk jumlah instruksi, Motorola 51, sedangkan MIPS 94. Untuk instruksi, Motorola 4 bytes dan MIPS 32 bytes. Mode pengalamatan, Motorola berjumlah 3 dan MIPS berjumlah 1. Jumlah register general purpose untuk Motorola dan MIPS adalah sama, yaitu 32. Untuk ukuran memori kontrol, dalam ukuran kilobytes tidak ada. Sedangkan untuk ukuran cache, pada Motorola berjumlah 16, sedangkan MIPS berjumlah 128 kilobytes. Perkenalkan, saya Arneta Eko Prati. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri RISC. Untuk poin pertama, ada instruksi berukuran tunggal. Yang kedua, ukuran yang umum adalah 4 byte. Jumlah mode pengalamatan data yang sedikit atau kurang dari 5 buah. Terus ada tidak terdapat pengalamatan tidak langsung. Tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmatika. Tidak terdapat lebih dari satu operan beralamat memori per instruksi. Tidak mendukung perataan sembarang bagi data untuk operasi load atau store. Terus ada jumlah pemakaian maksimum memori umum manajemen atau MMU bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi. Ada jumlah byte bagi register specifier sama dengan 5 atau lebih, dan poin yang terakhir jumlah bit floating point register specifier 4 atau lebih. Lalu ada fitur dasar dari RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Fitur RISC yang paling dasar adalah prosesor dengan logika inti kecil yang memungkinkan para insinyur meningkatkan set register
dan meningkatkan paralelisme internal dengan menggunakan hal berikut. Yang pertama ada thread level parallelism. Thread level parallelism atau parallelism level ulir ini meningkatkan jumlah utas paralel yang dijalankan oleh CPU. Yang kedua ada instruction level parallelism. Paralelism tingkat instruksi ini untuk meningkatkan kecepatan instruksi eksekusi CPU. Kata-kata, kumpulkan instruksi yang kurang, sering disalahartikan untuk merujuk pada berkurangnya jumlah instruksi. Namun, ini bukan masalahnya, karena beberapa prosesor RISC atau Reduced Instruction Set komputer seperti PowerPC memiliki banyak instruksi. Selanjutnya contoh prosesor RISC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Nurasana, NPM 2317051063. Jadi contoh pertama itu ada MIPS atau Microprocessor Without Interlock Pipeline Stages, merupakan salah satu contoh prosesor yang dibangun dengan arsitektur RISC. Desain prosesor MIPS saat ini banyak digunakan pada beberapa embedded system seperti the Series 2 TiVo, Windows CE devices, Cisco routers, residential gateways, foundries, dan Avaya. Dan video games konsol seperti Nintendo 64 dan Sony PlayStation, PlayStation 2, PlayStation Portable. Lalu contoh kedua ada Alpha. Arsitektur Alpha merupakan sebuah desain RISC dengan 64 bit alamat dan ukuran data. Di dalamnya terdapat 32 register general purpose dan 32 register floating point. Prosesor ini juga termasuk sebagai sebuah prosesor super skalar karena memiliki beberapa pipeline di dalamnya. Arsitektur ini juga memiliki cache level 1 dan dipisah menjadi data cache dan instruction cache. Seperti itu. Contoh yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ratu. Terima kasih. Jadi untuk contoh prosesor RISC selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Ratu Berlana Rospadila Mahendra, NPM 231705178, yaitu PA-RISC. PA-RISC adalah arsitektur prosesor yang dikembangkan oleh HP. Nah, PA-RISC ini merupakan singkatan dari Precision Architecture Reduced Instruction Set Computing. Beberapa kalangan juga menggunakan istilah HP atau PA atau HPPA. Arsitektur ini didesain 32 bit pada awalnya. Namun, pada arsitektur PA-RISC 2.0 tahun 1996, PA-RISC sepenuhnya yaitu 64 bit. Lalu contoh prosesor lainnya itu AMD. Nah, pada tahun yang sama, AMD juga memperkenalkan keluarga produk AM2900, sebuah seri prosesor yang menggunakan teknologi bit slice, yang memungkinkan pengguna memperoleh keuntungan dari kemampuan komputer untuk mengelola data dengan jalur yang lebih lebar, dengan disipasi panas rendah dan kecepatan pengelola data yang lebih tinggi. AM2900 juga menyediakan fleksibilitas bagi perancang software untuk mengembangkan instruksi pemrograman, menggunakan bahasa mereka sendiri, independen dari set instruksi mikroprosesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Novianti Nugroho dengan nomor NPM 2317051103. Kali ini saya akan menjelaskan contoh prosesor which yaitu ada PowerPC. PowerPC adalah arsitektur mikroprosesor RISC yang diciptakan oleh analisis Apple IBM Rolla pada tahun 1991. Pada awalnya PowerPC dirancang untuk workstation saja, namun kemudian menjadi populer dan mulai digunakan pada Power MISC sejak 1995. Selanjutnya ada ARM. ARM singkatan dari Advanced Rich Machines. Adalah arsitektur prosesor 32 bit yang dikembangkan oleh ARM Limit dan banyak digunakan oleh perangkat genggam. Berkat fitur hemat energinya, CPU ARM sudah sangat dominasi di pasar perangkat elektronik genggam. Saat ini, prosesor ARM menguasai sekitar 75% pasar elektronik genggam. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Alfira Mamalia akan menjelaskan tentang contoh prosesor RISC yang
yaitu Atmel AFR. Atmel AFR adalah jenis mikrokontrol yang paling sering dipakai dalam bidang elektronika dan instrumentasi. Mikrokontroller AFR ini memiliki arsitektur RISC Reduced Instruction Computing 8 bit, di mana semua instruksi dikemas dalam kode 16 bit, di dalamnya 16 bit word, dan sebagian besar instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock. Secara umum, AFR dapat dikelompokkan dalam 4 kelas, yaitu keluarga Athene, keluarga AT90SXX, keluarga ATmega, dan AT86RFXX. Lalu terdapat Super H. Super H secara fundamental adalah RISC 32 byte load atau store yang umum ditemukan pada berbagai sistem embedded. Awalnya dikembangkan oleh Hitachi pada awal 90-an. Super H sering disebut juga sebagai SH. Salah satu contoh penggunaan Super H adalah pada Sega Dreamcast atau SH4. Lalu yang terakhir yaitu terdapat ayat Al-Quran, yaitu ayat 185 yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.